Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur sudah memasuki minggu yang baru di hari Senin 29 Juli 2024. Saat saya berkata minggu yang baru maksudnya hari kerja. Karena menurut Alkitab hari pertama itu adalah hari Minggu di mana kita sudah spend time dengan Tuhan dalam ibadah, yang merupakan hari Sabat kita kalau mau disebut seperti itu, walaupun istilah Sabat tidak selalu hari Sabtu lagi, namun hari Minggu di mana kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan saya berharap saudara sudah siap menjalani hari-hari saudara dengan sukacita. Hari ini Senin 29 Juli 2024. Dan sekali lagi saya mengingatkan, kalau saudara diberkati dengan renungan ini, bagikan kepada sebanyak mungkin orang, biar mereka juga diberkati dengan pelayanan kami GB Immanuel. Kalau saudara belum subscribe di channel GB Immanuel Blacktown, saudara bisa subscribe di channel kami, sehingga kami bisa memberkati saudara dengan pelayanan dan renungan-renungan seperti ini. Haleluya, hari ini kita belajar Tuhan yang self-existence, yang selalu ada. Yang saya beri judul Tuhan yang selalu ada dalam Keluaran 3 ayat 14. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Musa yang pada saat itu bertanya, bila orang Israel itu bertanya kepadaku mengenai engkau yang sudah mengutus aku untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir, siapa namamu? Maka Tuhan menjawab dalam ayat ini. Dalam ayat ini dikatakan, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Kelihatannya ayat ini sedikit membingungkan ya, karena ada banyak kata aku di sana. Memang kalau dalam bahasa Indonesia ini agak sedikit membingungkan. Tapi di dalam bahasa Ibraninya itu adalah ehye, asher, ehye. Memang benar begitu. I am that I am. Dalam bahasa Inggris dikatakan I am who I am. And he said, thus you shall say to the sons of Israel, I am has sent me to you. Artinya Tuhan kita itu Tuhan yang selalu present tense. Tuhan yang selalu exist, self-existing one. Ini adalah gambaran Tuhan dalam namanya, yaitu Yahweh. Yahweh yang menyelamatkan. Kita tahu memang ada banyak perdebatan mengenai bagaimanakah mempronounce YHWH itu, Yud Het Wav He itu di dalam bahasa Ibrani. Namun para teolog sepakat pengucapan Yahweh yang paling mendekati kalau kita mau pakai secara istilah ini secara teologis. Karena kata haleluya, Yah itu menggambarkan pujian kepada Tuhan, yaitu Yahweh. Halel itu pujian, Yah itu kependekan dari Yahweh. Jadi dengan penambahan huruf hidup dan H di belakang, Yahweh mungkin paling mendekati untuk menyebut Tuhan ini. Yang pasti seluruh keberadaan Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada, the self-existing one. Nanti di perjanjian baru kita tahu gelar ini juga disandang oleh Tuhan Yesus, karena dalam Wahyu 1 ayat 4 di sana dinyatakan bahwa Tuhan Yesus itu dinyatakan dari Dia yang sudah ada, yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya. Lalu di dalam ayat 8 di sana dinyatakan Tuhan Yesus sendiri berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wow, luar biasa. Saudara, kita menyembah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan yang memegang teguh janjinya. Karena nama Yahweh itu artinya covenant keeping God. Makanya waktu Daud berperang melawan Goliat, bertarung melawan Goliat, dia berdatang, aku datang dalam nama Yahweh. Artinya Tuhan yang sanggup menggenapi janjinya dan menolong Daud pada saat itu. Inilah Tuhan yang saudara dan saya miliki. Tuhan yang selalu ada. Aku adalah aku. Dia ada dan tidak bisa disebabkan lagi. Dia penyebab utama. Dia Tuhan yang menjadi pribadi di dalam pribadi Yesus, dan juga yang mengutus Roh Kudusnya diam di dalam kita.
Tuhan yang adalah aku, Tuhan Tritunggal. 3 di dalam 1 dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Inilah Tuhan kita. Kalau kita sadar Tuhan kita itu selalu ada, maka kita pun percaya Dia selalu available buat kita. Bahkan Dia selalu siap sedia menolong kita, yang kita sudah lihat dan pelajari pada beberapa hari yang lalu, bahwa Tuhan kita penolong dan juga maha hadir. Haleluya. Saudara, dengan belajar atribut ini semakin kita mengagungi kebesaran Tuhan kita dalam namanya, dalam gelarnya, dalam seluruh kepribadiannya. Dan semua itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab yang kita pegang. Karena itu bersyukurlah kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap dikanonkan. Tugas saudara dan saya adalah membacanya dan mempelajarinya. Dan dengan merenungan seperti ini, mendengarkan renungan seperti ini, saudara dibantu untuk mengerti firman Tuhan sedikit demi sedikit melalui pelayanan yang saya lakukan ini. Kiranya kita tidur dengan nyenyak sepanjang malam nanti, biar damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi, menjalani hari-hari kita dengan sukacita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati kita semua. Shalom.